Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menuntut ilmu meskipun dalam keterbatasan. Kita hanya bisa melakukan perkuliahan secara daring, namun terlepas dari keterbatasan itu kita tetap harus mensyukuri bahwa kita masih diberi kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan berbagi ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita akan bicara tentang definisi, ruang lingkup, dan dasar-dasar dari ahlak tasawuf. Namun sebelum itu, seperti biasa, mari kita awali perkuliahan pada kesempatan kali ini dengan membaca doa bersama. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Materi pertama kita adalah definisi dari akhlak. Ya, memang mata kuliah kita ada akhlak tasawuf, tapi dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara satu persatu tentang apa itu akhlak, kemudian apa itu tasawuf, kemudian nanti kita gabungkan lantas apa yang dimaksud dengan akhlak tasawuf. Kenapa selalu di pembahasan pertama itu bicaranya tentang definisi, tentang arti? Ya karena mau tidak mau ketika kita berbicara sesuatu, kita harus tahu sesuatu yang kita bicarakan itu apa. Jadi jangan sampai kita sudah bicara tema akhlak tasawuf, tapi kemudian ketika ada orang bertanya, kamu dapat mata kuliah apa akhlak tasawuf? Apa itu akhlak tasawuf? Kemudian Anda tidak bisa menjawab. Pokok isi ini tentang, iya, akhlak tasawuf itu apa? Jadi memang pertama kali dalam semua mata kuliah, semua istilah kita harus tahu dulu definisi dari apa yang hendak kita bicarakan. Karena salah mendefinisikan sesuatu itu akan berakibat pada salah persepsi, salah menilai. Saya ambil contoh betapa pentingnya definisi. Kita sepakati definisi secara baku. Kita ambil contoh orang berdebat tentang jihad, yang satu agak keras, yang satu agak lembut. Ini kalau kita cari akar masalah perdebatannya itu sebenarnya ada di definisi mereka, mendefinisikannya mereka terkait tentang jihad. Ketika kita kemudian tanya tentang definisi jihad dari satu kelompok dengan kelompok yang ternyata beda. Jadi definisi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam segala hal, termasuk dalam mata kuliah ini. Oke. Secara bahasa dipengerti adat kebiasaan, perangai, muru'ah atas sesuatu yang sudah menjadi tabiat. Itu akhlak secara bahasa. Tapi biasanya dalam keilmuan yang dipakai itu ada definisi istilah. Maka dalam definisi istilah ada beberapa alternatif makna, alternatif definisi yang sudah dirumuskan oleh beberapa tokoh Islam atau intelektual Muslim. Ada Ibnu Miskaweh, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian Imam Al-Ghazali, sifat yang tertanam dalam jiwa, kemudian yang saya garis bawahi, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi dari dua tokoh ini kita bisa garis bawahi bahwa akhlak kita adalah sifat yang sudah tertanam di dalam jiwa, sehingga ketika ada sesuatu yang dilakukan, sehingga ketika sudah tertanam itu segala sesuatu yang dilakukan itu tanpa ada pemikiran dan pertimbangan. Semisal begini, semisal Anda ketika sedang naik bus, Anda duduk, kemudian bus dalam kondisi penuh, kemudian ada ibu-ibu naik bus. Anda tahu betul bahwa di situ sudah tidak ada tempat duduk lagi. Maka seketika saat itu juga kemudian Anda berdiri kemudian memberikan tempat duduk. Nah, itu bisa dikatakan akhlak.
Jadi Anda tanpa berpikir panjang itu langsung berdiri, kemudian memberikan tempat duduk Anda kepada ibu-ibu tadi. Tapi kalau kemudian sikap Anda atau sifat yang Anda miliki itu kemudian masih berpikir, iki tak kayak nopo gak ya, kalau tak kasih nanti saya berdiri, padahal jarak sampai ke tempat tujuan ini masih 5 jam. Wah, nanti kalau saya kasih saya tidak dapat duduk, saya harus berdiri 5 jam. Ada pertimbangan yang Anda pikirkan, meskipun pada akhirnya endingnya Anda tetap ngasih tempat duduk Anda kepada ibu-ibu. Tapi yang pertama Anda tanpa pikir panjang, tapi yang kedua Anda pertimbangkan dulu. Maka kalau masih ada pertimbangan, itu menurut dua tokoh ini belum akhlak. Dalam akhlak tercela juga demikian. Tadi kita bicara akhlak baik. Seperti banyak sekali kisah akhlak baik itu. Ketika Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah putri Nabi itu kemudian hanya punya uang berapa koin. Kemudian ada Sayyid Ali suaminya bertanya, yang intinya uang yang memang itu sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan saat itu, kemudian diminta oleh Ali, kemudian tidak disedekahkan, dan itu tanpa ada pertimbangan. Tapi kalau semisal kita punya uang terbatas, kemudian ada teman kita yang sangat membutuhkan, kita masih mikir-mikir, iki yang tak kayak nesa iki muko aku seminggu makan apa nanti. Itu berarti menurut definisinya itu berbedaan akhlak, termasuk dalam hal akhlak tercela. Jadi akhlak ada akhlak terpuji, akhlak tercela. Kalau melakukan burukan tanpa pikir panjang itu berarti memang dia berakhlak jelek. Tapi kalau di dalam melakukan kejahatan dia masih melakukan pertimbangan banyak hal, tak colong gak ya ini, wah ada uang ini di atas meja, tak ambil enggak ini, tapi ini enggak uangku, kalau enggak tak ambil saya kelaparan. Tapi kalau saya ambil, meskipun pada akhirnya dia mencuri, maka itu belum bisa dikatakan oh kamu akhlaknya akhlak jelek, itu akhlak pencuri. Karena akhlak adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa, yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan. Jadi sifat itu mendorong sampai melakukan sesuatu, di mana melakukan sesuatu tanpa ada pertimbangan. Jadi sederhana itu. Jadi secara substansi perbuatan akhlak memiliki ciri-ciri bisa dibaca, yaitu perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran, timbul dari dalam diri tanpa adanya paksaan dari orang lain, dilakukan dengan sungguh-sungguh bukan sandiwara, akhlak yang baik dilakukan ikhlas pada Allah. Jadi poinnya tadi, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan sesuatu, di mana melakukannya itu tanpa pikir panjang. Kalau yang dilakukan itu kebaikan, berarti dia akhlaknya baik. Tapi kalau yang dilakukan itu keburukan, akhlaknya tercela. Tapi tentu dalam pembicaraan kali ini kita berbicara tentang akhlak yang baik. Tapi setidaknya ketika Anda ditanya akhlak itu apa, Anda bisa menjawab. Ruang lingkup akhlak yang islami. Kita tahu bahwa di dalam akhlak, berakhlak, bersikap, di dalam Islam itu ada 3. Jadi Allah, manusia, lingkungan. Yang pertama itu hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Jadi pada lingkungan, maaf saya mengertiannya alam. Meskipun di situ kemudian sebenarnya ya kita bisa menggunakan istilah itulah. Akhlak terhadap Allah, sikap perbuatan yang seharusnya dilakukan manusia kepada Allah, misal takwa, tidak menyekutukan, dan beribadah. Jadi sifat, kita memiliki sifat di dalam diri, di mana kita melaksanakan semua perintahnya tanpa pikir panjang. Itu berarti akhlak kita baik. Akhlak kepada manusia, baik kepada Allah. Kemudian akhlak terhadap manusia tidak hanya terkait larangan menyakiti badan, membunuh dan mengambil harta tanpa alasan benar, melainkan juga larangan menyakiti hati. Jadi ada sifat yang harus kita, akhlak yang baik terhadap manusia itu dikatakan dalam Islam adalah
tidak hanya menyakiti jiwa jasmani saja, tapi sampai ke rohani juga jangan. Jadi itu diatur di dalam Islam. Akhlak terhadap lingkungan ini yang sering atau belakangan mulai banyak dikesampingkan, yaitu akhlak terhadap lingkungan. Dengan maksud adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa. Kalau kita cari, ada banyak sekali hadis-hadis Nabi yang di situ mengisyaratkan bahwa kita juga harus baik terhadap alam. Dalam Al-Quran juga banyak sekali berbicara tentang alam, bahwa bagaimanapun alam ini, utamanya bumi ini, dititipkan kepada manusia. Maka tugas kitalah yang kemudian menjaga. Kita bisa ilustrasikan, kalau semisal bumi ini diisi binatang semua, itu kira-kira ada tidak potensi kerusakan? Saya tidak bisa membayangkan bahwa hewan itu kemudian merusak bumi. Bagaimana bisa merusak? Singa saja makan sesuai porsi, apalagi buaya makan ketika lapar. Tidak ada istilah mengeksploitasi alam. Tapi berbeda dengan ketika bumi ini dihuni oleh manusia. Coba Anda bayangkan, kita sehari butuh makan berapa piring. Kemudian ada berapa banyak yang sudah kita eksploitasi ketika kebutuhan makan kita hanya 3 piring sehari. Memang alam ini diberikan atau difasilitaskan untuk manusia. Tapi di balik pemberian fasilitas yang penuh terhadap manusia itu juga terdapat tanggung jawab yang besar. Jadi baik tidaknya alam itu tergantung pada baik tidaknya manusia bersikap terhadap alam. Dan itu diatur di dalam Islam. Jadi ingat, setidaknya ada akhlak terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap lingkungan. Nah, kemudian ini biasanya ketika kita bicara etika, moral, susila itu dianggap sama dengan akhlak. Tapi kalau kita cari perbedaannya tentu ada. Secara sederhana begini, etika itu pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Etika. Moral, suatu nilai sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat yang diyakini akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Susila, aturan hidup yang lebih baik. Kesusilaan lebih mengacu pada upaya memandu, mengarahkan dan membiasakan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Tapi, secara sederhana begini, ada perbedaan mendasar. Akhlak, etika, moral, dan susila. Yang pertama, sumber penentu baik buruk. Kalau akhlak itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ingat, adalah Al-Quran dan hadis. Kalau etika, pendapat, akal, pikiran manusia. Hakimnya itu pendapat, akal, pikiran. Moral dan susila itu kebiasaan yang berlaku. Saya punya cerita menarik. Ya, ini saya harap bisa menjelaskan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam konteks sumber penentu baik buruk. Jadi baik buruknya itu bukan berdasarkan Al-Quran hadis, tapi berdasarkan yang berlaku di masyarakat. Dulu saya pernah mengalami satu pembelajaran. Jadi saya masih ingat di daerah Boyolali, waktu itu saya hendak pergi ke rumah teman saya. Karena saya bingung alamatnya, saya sudah ada di sekitaran situ, tapi saya bingung. Kemudian saya tanya ke salah satu penjual kaki lima, penjual kaki lima di samping jalan. Saya turun dari motor, kemudian saya tanya, "Bu, ajeng tanglet desa niki pundi nggih?" Dan saat itu juga ternyata pedagang yang saya tanyai itu jawabannya agak ketus. "Mbah Mas, gak ngerti, nggak tahu." Dan itu dengan nada yang ketus memang. Singkat cerita, kemudian saya telepon teman saya, kemudian sampai rumah. Ketika sampai rumah saya cerita. Ketika saya bercerita tentang sikap dari penjual tadi yang agak ketus, teman saya langsung mengatakan begini, "Sik, benar. Kamu tadi ketika tanya, itu turun dari motor?" "Enggak turun. Motor dimatikan."
helm dibuka enggak. Seketika teman saya mengatakan, gue ini ya pokok. Jadi kamu itu apa? Pokok itu bahasa Indonesianya apa? Ya pokoknya pokok lah. Ya kenapa kok pokok? Yo, iku awakmu mending, kamu masih beruntung tidak diarahkan ke alamat yang salah. Lah masalah saya apa? Di sini itu berlaku ketentuan kalau tanya harus turun dari kendaraan, helm dibuka. Itu dikatakan baru norma yang baik. Jadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu baik buruknya di situ. Jadi memang bisa jadi di daerah itu memang seseorang dikatakan punya moral yang baik jika ketika dia tanya alamat itu turun dari motor kemudian helm dibuka. Bagaimana jika di masyarakat yang lain? Ya bisa jadi ketentuan itu tidak berlaku. Apalagi kalau kita di kota-kota itu malah biasanya kan kalau tanya kan langsung dari kaca dibuka, kaca mobil dibuka, tanya dari dalam atau di atas motor, suara motor masih nyala, ya sudah fan-fan saja. Kenapa? Karena moral itu berlaku di masyarakat tentunya. Tapi kalau akhlak tidak, Al-Quran dan hadis. Sifat dan lingkup bahasanya teoritis membahas tingkah laku manusia, lebih bersifat praktis dan lokal serta individual. Kenapa lokal? Ya karena tadi berlaku di masyarakat saja. Jadi etika itu lebih luas, moral susila agak sempit. Sementara, akhlak lingkupnya gimana? Ya kalau kita bicara akhlak Islam ya tadi ada 3. Manusia, Allah, manusia dan lingkungan. Akhlak itu berasal dari wahyu, ya Al-Quran dan hadis itu wahyu. Lupa hadis sama wahyu? Iya, dalam Al-Quran kan ada itu. Bahwa in huwa illa wahyu yuha di surat apa itu. Jadi langsung akhlak itu ketika Islam mengatakan ini baik, buruk, itu di Al-Quran hadisnya ada. Kenapa menghormati tetangga itu baik? Ya hadisnya ada. Mengapa baik kepada orang tua itu dikatakan akhlak yang baik? Karena hadisnya ada. Kenapa mencuri dikatakan jelek? Karena di dalam Al-Quran dilarang. Tapi kalau dua hal yang tadi berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat, jadi berdasarkan pola pikir manusia, sehingga dimungkinkan etika moral susila itu berkembang seiring berkembangnya manusia. Oke, kita tahu bahwa era dulu, zaman dulu, tempo dulu, ada anak kecil lewat di depan orang tua itu harus nunduk-nunduk, amit mbah, amit pak. Tapi sekarang bisa jadi etika itu sudah bergeser seiring berkembangnya zaman. Sekarang ada anak lewat di depan orang tua santai, ya, asal tidak nantang, santai itu dikatakan ya sudah baik. Jadi etika dan moral susila itu bisa berkembang karena dia berasal dari produk rasio. Meskipun 3 hal ini punya ending sama, menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik secara batiniah dan lahiriahnya. Tapi kita bisa membedakan akhlak, etika, dan moral susila seperti itu tadi.